Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Welcome back buat teman-teman pecinta e-sport semua yang ada di seluruh Indonesia. Gua Melon, Mahin, dan juga Kuro dari Live Game Broadcast ucapkan terima kasih sudah menyaksikan pertandingan Good Gaming Shop Dota 2 turnamen yang disponsori oleh Logitech dan juga dengan prize pool yang cukup besar. Di sini grand prize poolnya 20 juta. Untuk juara pertama mendapatkan 5 juta rupiah dan mendapatkan produk Logitech, sementara juara 2 mendapatkan 3,5 juta rupiah, kemudian produk Logitech, dan kemudian juara yang ketiga mendapatkan 1 juta rupiah dan mendapatkan produk dari Logitech. Ya, kita kembali di pertandingan ronde kedua antara The Prime Indonesia melawan Rex Regum Keon yang dimenangkan oleh RRQ. Cukup jauh juga ya tadi pertandingan yang pertama. Radiant team pick. Ya cukup jauh memang tadi The Prime benar-benar sedikit out draft sih gua rasa tadi sebenarnya di masalah carry-nya si Necropos tadi. Kalau gua rasa juga Necropos harus melawan Lina dan juga Rexar ya Lon, dan itu juga cukup membingungkan Jilan gua rasa di sini karena Necropos punya range yang lebih pendek daripada Lina, dan kalau dia maju-maju untuk mengaras Rexar otomatis bakal ada slow dari Boar, dan juga tadi Rexar juga membeli minus armor yang benar-benar sangat mempanis seorang Necropos yang memang armornya sangat kecil kan. Jadi saat dia pengen mengaras Rexar, dia justru malah diaras balik sama Lina dan juga minus armor dari Rexar plus slow dari Boar, dan itu benar-benar ngeganggu banget. Dan Witch Doctor juga dari tadi sibuk untuk membackup Navari di atas ya, dan praktis di situ tadi Necropos mati 3 kali dan membuat dia nggak fat, membuat dia yang seharusnya bisa farm di landing stage dengan sangat aman, nyatanya enggak gitu. Karena bagi seorang Necropos untuk bisa farming di sekitar menit 12-14 dengan barang seperti itu doang, itu bakal sangat sulit gitu. Dan gua rasa sekarang dari The Prime bakal men-shutdown banget offline-nya. Oke, dan kalau melihat adanya Bad Rider di sini, gua nggak tahu nanti kerjaannya Bad Rider ngapain. Yang jelas dia mencoba menjadi inisiator. Tapi dari The Prime kalau melihat yang tadi ada inisiator seorang X, itu tidak menguntungkan. Dan sementara di RRQ ada Lycan di sini, the power of whole, otomatis itu bakal bahaya banget di sini. The Prime harus bisa men-shutdown Lycan gimana pun caranya, atau dia menggunakan Necropos atau Trend Protector. Udah mulai populer di sini Trend Protector ya ini ya. Nah, gue rasa di tim besar sekarang udah lumayan sering sih untuk mengambil Trend Protector. Radiant team ban. Ada Lycan ya? Iya, ada Lycan. Ini yang bahaya. Atau RRQ mencoba setidaknya dia bermain lebih cepat nih, dalam arti Lycan red ya kan, dia punya power untuk melakukan push tower. Ini ronde kedua, ronde yang menguntungkan buat RRQ. Unggul 1 poin, dia bisa menuju ke grand final. Dan sementara ini posisi yang gak enak dari The Prime, dalam arti kalau misalkan dia menang, dia masih ada 1 ronde lagi untuk menentukan siapa yang bakal masuk ke grand final. Ya ini sih ada yang cukup menarik sih dari The Prime ya, dimana mereka biasanya first band itu Bad Rider, dan sekarang justru yang di first band itu adalah Beastmaster, dan ngelihat tadi posisi Bad Rider bisa di pick, nah dia bakal langsung ngepick gitu. Cuman kalau dari damage dealer di sini udah nggak ada troll dan juga nggak ada bristleback, nggak ada troll, nggak ada bristleback, dan juga serta nggak ada soul spirit dan juga Queen of Pain. Ini bakal terjadi perang di midnya ini bakal slow kali, bakal woles gitu. Jadi kayak bakal fokus di farming karena nggak ada hero yang hero gankingnya juga gitu. Mungkin ya kalau kita lihat di 3K MMR Scrub sih masih ada Lina middle ya. Emang gue nggak tahu ini bakal ada Lina middle atau enggak gitu. Tapi di sini pick yang baik sih dari Trend Protector di The Prime ya. Karena Trend Protector ini sebagai hero yang bisa mengcounter split push.
Tapi ya itu tadi, kalau seandainya posisi dari Trend Protector ini safe, itu bakal bisa bagus sampai ke late game. Tapi kalau seandainya di early, dia mungkin cuma bisa membantu dengan menggunakan Living Armor, atau Overgrowth-nya bisa digunakan untuk di area early untuk untuk inisiasi Watt. Dan sekarang bener dari The Prime ada Lina. Nah di sini gue nggak ngelihat. Tadinya kalau seandainya Batrider dan Trend Protector, gue malah ngelihat justru di sini jadi suatu posisi yang bahaya bagi The Prime, karena di situ akan memudahkan Earthshaker untuk menggunakan dagger dan langsung di Echo Slam gitu. Dia harus mungkin Earthshaker-nya yang bakal ditarik duluan sama Batrider ya. Kalau melihat line up dari RRQ memang dia cukup unggul ya, ada Earthshaker juga. Ya kita bisa bayangkan betapa 10 seconds. bahagianya Lycan tidak ada stunner jarak jauh, hanya ada Lina di sini. Lina harus mid. Kenapa? Dia butuh duit Eul yang paling penting, karena takutnya di saat Lycan udah BKB memecah segalanya gitu loh. Tidak bakal bisa disentuh kecuali Lina udah ada Aghanim untuk pure damage ke Lycan. Tapi itu masuk ke late game ya, kita bisa bayangkan itu masuk ke late game. Dan sebenarnya kalau melihat dari The Prime sendiri, Trend Protector melawan Hall. Trend Protector punya Living Armor untuk melindungi tier tower, nge-heal lah paling tidak. Tapi Hall damage-nya yang begitu besar, belum lagi nanti ada Vengeance Aura dari Vengeance Full Split, itu udah income masuk ke tower itu udah gede banget. Ini keuntungan buat RRQ untuk bermain lebih cepat. Dan sekarang juga ada Zeus sebagai pen-shutdown Lina di sini, dan The Prime mengambil PL. Resikonya gede, Echo Slam. Mau segede apapun illusionnya, kalau kena Echo ya bakal gak karakoran. Tapi nggak ada lagi carry yang cukup kuat untuk melawan Lycan di sini. 10 seconds remaining. Harus PL sih. Gambling, kita gambling. Tapi PL bakal jadi juga sih. Maksudnya kan tadi dia udah ngeliat ada Earthshaker ya. Justru pas rame bayangan buyar gitu, malah makin sakit gitu Echo Slam-nya ya kan. Apalagi ada Zeus gitu, ultinya dia bisa ngasih tahu juga posisi mana Phantom Lancer yang asli gitu kan. Iya bener juga. Itu bakal bahaya banget. Dan sementara RRQ juga di last ban ini yang sebenarnya gue apresiasi sangat baik sekali, dia melakukan ban silencer, itu penting banget di sini. Gitu. Karena kalau melihat posisi The Prime dia butuh support gitu loh, dan support yang paling cocok untuk The Prime kurasa memang silencer gitu loh. Di saat mungkin Trend melakukan blink atau mungkin Batrider melakukan lasso, otomatis tidak ada global silent ya, Lycan juga bisa kabur gitu loh. Ini yang menguntungkan buat RRQ. Tapi untuk damage instannya, maksudnya kalau untuk di AOE-nya masih agak kurang ya untuk The Prime ya. Di Requiem Keon udah lumayan kuat nih, ada Fissure, ada juga Thunder God Red, dan juga ada minus armor dari Hang of Spirit. Dan ternyata, aduh ini, oh my god, ini unpredictable pick kalau menurut gua dengan adanya Tinker di sini ya. Cuman soalnya kalau ada Tinker, ada Batrider, oke, ada Tinker, itu emang jadi salah satu counter bagi Tinker gitu. Cuman ya ini dia. Perhatikan bagaimana posisi dari Tinker ini bakal bikin gang banget untuk Requiem Keon, bakal untuk melakukan entah itu split push, entah itu emang pengen nge-push bareng-bareng, itu malah jadi enak banget bagi Tinker gitu. Jadi ini masalah kayak misalkan masalah yang kesekian kali ya dengan adanya Tinker, otomatis ini untuk melakukan push dari The Prime susah karena memang ada Mecha Mesin, untuk melakukan dev juga susah pasti karena ada Mecha Mesin. Ini yang luar biasa dari RRQ di last pick yang benar-benar tidak diprediksi ya. Jadi line up sih unggul, tapi kalau melihat Tinkernya ya bio gitu loh. Itu bakal berada di mid, sementara Lycan mungkin bakal berada di posisi safe lane. Kemudian Koala di offlane, Zeus offlane gua rasa cukup aman, dia hanya bermodal Art Lightning juga bisa melakukan farming ya kan. Pada saya nggak masalah untuk RRQ. Dan sementara di The Prime di last pick ada Skyward Meg. Tidak ada support yang bagus lagi karena silencer juga di ban. Dia butuh hero yang bisa melakukan silent untuk men-side down Lycan tentunya. Dan ternyata langsung mengambil Skyward Meg. Kita tahu Skyward Meg tidak begitu strong dalam masalah terkena damage yang diterima atau income damage-nya. Gua takutnya nanti Y2K malah cepat mati gitu loh, kalau misalkan terjadi team fight. Apalagi kena spam lightning ball dari Koala, itu udah bukan apa ya, cerita baru kalau misalkan seorang Y2K bakal menjadi peyek di sini. Dan setelah kalau melihat spare di sini, dia sudah ada sepatu untuk di awal sebenarnya cukup bagus. Dan kalau melihat dia dia mencoba untuk ke safe lane di sini untuk mencoba sedikit agresif agar lebih cepat ke travel.
Karena gue rasa tipikal Tinker yang agresif di safe lane dengan menaikkan mungkin laser dan roket di awal itu cukup bagus sampai dia The travel sih. battle begins. Nah, sekarang ada perebutan bounty yang ada di atas. Earthshaker baik sekali dia mendapatkan bounty. Di belakang ada Koala, like strike first dari Y2K di sini. Skyrath risk a fall from starry heights. Kalau pengen Lumayan. ini banget tadi ya, apa namanya, pengen dapetin banget gitu. Yap sih. Tapi ya gua rasa memang nggak masalah sih. XP yang didapat oleh The Prime pun juga bakal dibagi 3 kan. Jadi tidak murni ke Y2K. Dan ini benar-benar ini loh, coba lo lihat deh. Ini laningnya benar-benar diacak. Navari tetap berada di offlane, tapi Yabio berada di safe lane gitu. Dia bakal farming di safe lane. Dan ini 1 2 3 2 1 ini tadi siapa ya? Saver ya? Nah. Apa AMZ? Oh, AMZ yang lighter. Ya, AMZ nih dia ada bermain carry tapi berada di middle gitu, dan ternyata malah carry ketemu carry di middle. Mungkin dia ngerasanya kalau tadi di middle-nya mungkin bakal maybe bukan Betra, bakal Lina gitu. At least tinggal dijaga sama satu. Cuman ternyata malah jadi perang carry dan perang support di middle gitu. Dan di atas Koala berhadapan solo dengan Lina. Justru itu yang diharapkan sebagai middle lawan middle gitu. Kebalik di sini. Iya. Dan sebenarnya kalau melihat posisi dari Yabio yang berada di posisi safe lane bertemu dengan Pet Rider, paling kesusahan cuma di sticky napalm sih. Dan sebenarnya kalau di mid, nah ini finally Earthshaker turun ke mid nih. Kalau melihat posisi AMZ agak kesusahan untuk melakukan farming, pasti turun. Ya ini Earthshaker ketemu nge-spam stun juga gak bagus ya, maksudnya kayak Ya. posisinya kan juga dari The Prime ada trap protector gitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat di atas, memang SL berada di posisi safe lane, level pasti lebih mudah didapat tentunya. Dan sebenarnya kalau kita melihat posisi di bawah, Petra juga mencari level di hutan radian di sini. Ini sih Lon, sebenarnya yang bikin Bad Rider itu sering banget di pick ya. Karena kalau untuk di early itu susah banget ditangkepnya gitu. Ya. Sebenarnya bukan susah, Rit. Males. Karena pasti udah panas kebakar gitu. Iya. niat nangkep malah ke hara sendiri Ketangkep. gitu kan. Iya makanya. Dan sementara kalau kita melihat posisi di Monang, oke, Y2K kembali dengan penuh mana di sini. Jadi posisi dari AMZ agak sedikit harus berhati-hati. Tenggo masih tersisa 1 di sini. Sementara Bad Rider cukup nyaman dibantu dengan pergerakan dari Bubu di sini. Ada living armor tentunya, dan meanwhile kalau kita kembali ke atas, Koala kelihatannya dia sudah botol di sini. Yap, udah ada botol juga. Tapi pilihan menemani Monang di mid ini luar biasa bagus sih. Jadi Monang biar lebih nyaman sih. Dire's Jauh top banget tower naikannya is jadi under nggak bisa attack. farming ini. Nah, di sini Navari juga sangat bagus. Terlalu banyak wave creep dari Radiant, dia langsung melakukan Firefly untuk mendapatkan pure gold dari wave creep. Dan sebenarnya kalau kita melihat last hit di sini Monang 21, sementara AMZ hanya 10. Beda 10 karena diganggu terus-terusan di sini. Wow, cukup sakit ternyata. Harapnya sakit banget. Dan yang gua rasa di sini posisi dari Y2K dengan adanya botol, dia lebih bebas untuk mengontrol rune karena Lycan fokusnya bakal pecah di sini. Oh, baik sekali, dan kita melihat AMZ harus mati di sini. Radiant's bottom tower is under attack. Oh, sementara Spare hampir saja mengetahui pergerakan dari Y2K. Posisi dari Monang tim Blikona. Oh, ada Koala Visor yang cukup bagus. Monang sekarang dalam keadaan bahaya di sini. Dan tapi Spirit Lens menuju ke Koala, gua rasa tidak memiliki mana dari Y2K dan Courier. Hampir saja sini. Courier, no. Ngeri Itu banget. agak aneh tadi ya Lon ya. Monang kan udah ngeliat ada Zeus. Terus aturan juga ada memprediksi lah, nggak mungkin si Zeus berani maju kalau seandainya nggak ada siapapun di situ. Tapi dia tetap farming di situ gitu. Mungkin ya, kalau yang gue rasa mungkin Y2K tidak report gitu. Dalam arti yang ketemu Zeus itu Y2K kan waktu mengambil rune kan. Mungkin dia lupa ngasih tahu Monang gitu.
Akhirnya Monang ya bebas aja farming. Kira tidak ada apa-apa gitu loh. Iya. Tadi visur dari Earthshaker sih yang bikin buyar sih semuanya. Iya. Living Armor juga nggak begitu membantu nih sih. Atau mungkin dia pede juga tadi, mungkin mikirnya Living Armor ya bisa lah bikin gua jadi lebih durable gitu. Ternyata ya masuk magical damage semua. Iya. Sebenarnya di sini SL cukup nyaman dalam arti meskipun ada dua hero dari tim RRQ yang berada di tier level pertama, tapi belum ada harassing dari RRQ di sini. Di mid Lycan dia nyaman kalau PL sendirian, nggak nyaman kalau ada Y2K. Itu memang biasanya seperti itu sih. Dan kalau melihat posisi dari Yabio di sini Mecha Machine level 3, lasernya level 1. Kalau Yabio sendiri masih terlalu lama dan sementara Zeus harus mati. Posisi dari SCL Magic Stick, nice. Masih ada Magic Stick dan Light Strike mengenai Vengevo. Visor tidak memiliki mana di sini. Good work buat SCL di sini. Ini penting ya barusan ya, karena Lina bisa nge-kill tapi nggak bisa di-kill gitu. Jadi itu bisa jadi advantage sih. Navari mencoba mengejar Lycan. 2 stick napalm dan ada Firefly. Bahaya buat Lycan. Hayo lo, bakal panas juga. Ada Yabio Tanu keluar di sini. Langsung mundur lagi. Dia kaget gitu. Ya Allah. Bubu ngapain bubu? Tapi ya daripada Lycannya mati gitu loh, mati konyol sampai trader kan juga nggak mungkin gitu loh. Jadi ya terpaksa lah apapun keluar di sini untuk melindungi AMZ. Ya itu pilihan sih. Tapi ya good work juga buat Navari agar keluar juga ultinya gitu. Ternyata Batrider-nya masih level, gue kira udah level 6 gitu. Tadi kalau udah level 6 kayaknya dapet sih. Ditarik sampai fountain-nya dia gitu. Iya. Bisa gak ya? Lagi ditarik terus TP balik gitu kan. Bisa gila juga gitu. Nah, setelah kalau kita melihat posisi space yang didapatkan oleh SL mencoba untuk ke EUL terlebih dahulu, kalau memang sudah ada Void Stone dan juga ada Sigmax di sini. Bener-bener mencoba untuk ke EUL, Y2K dan setelah posisi dari Monang di sini power tag juga ada Ring of Aquila. Setidaknya menambah regen mana juga sih, ini keuntungan buat Monang ya, dia benar-benar free, dia dapat levelnya utuh, dia dapat goldnya utuh, apapun yang didapat oleh Monang di mid bakal sangat-sangat efektif. Dan Yabio masih terlalu lama untuk ke travel di sini, masih 800 gold, masih cukup lama. Dan sementara kalau melihat pergerakan dari Bubu juga mencari level dan dia berada di bawah sekarang di posisi offlane. Dan Navari juga sebentar lagi bakal menyelesaikan Blink Dagger, hanya tinggal butuh 600 gold untuk menyelesaikan Blink Dagger sini. Iya, ini Lon ya, kalau gue bilang Yabio tadi kan adanya di save lane ya, di save lane, tapi justru dia nggak bisa cepet dapat boost of travel. Gue biasanya ngeliat kalau seandainya mungkin di competitive match ya apa namanya untuk Tinker itu di menit 8 sih harusnya udah bisa dapat boost of travel. Sekarang dia pindah ke mid nih, tapi justru dia pindah ke mid malah jadi disaster karena harassment dari supportnya ada Skyrat Mage juga di sini udah melakukan smoke. Gue nggak tahu dia mau kemana. Kalau seandainya dia commit kayaknya bakal lebih susah lagi gitu. Dia fokusnya di Mars sih soalnya. Iya, jadi mau tidak mau dia harus commit karena posisi dari AMZ pun udah ya lu ngutan aja gitu loh, lo nggak bakal nyaman di lane gitu. Karena dia udah high level juga, level 7, kemudian Wolf-nya juga udah level 4, jadi tidak ada yang dikhawatirkan untuk seorang AMZ melakukan hutan di Radiance, atau dia melakukan farming di hutan gitu. Dan sementara kalau kita melihat posisi Navari belum memiliki Blink Dagger, kurang 200 gold. Dan gue rasa ini harus berhati-hati karena memang ada Earthshaker di sini. Oh, Lycan cukup greedy untuk berubah menjadi Wolf di sini. Aduh, sayang banget AMZ. Why you berubah menjadi serigala di sini? Belum bulan purnama sebenarnya. Ini udah berubah menjadi Wolf. Sayang banget. Ya, mungkin ngiranya posisi dari Earthshaker ini ngeluarin visur gitu loh. Ternyata enggak. Dan Yabio juga udah di travel di sini. Ya, setidaknya ada space untuk seorang Tinker melakukan farming. Hanya tinggal melihat Yabio nanti mencoba untuk ngapain.
Karena kalau melihat posisi Navari kurang 50 gold ya untuk menyelesaikan Blink Dagger. Oh udah selesai sekarang. Udah selesai ya. Harusnya sih udah. Tapi ada keunikan di sini. Tinker kalau salah langkah melakukan Blink Dagger, kalau misalkan dia fokus ke Blink Dagger setelah travel, harus berhati-hati karena SL punya Eul nantinya. Harus berhati-hati di sini. Ya, dan situ ada Wow. Earthshaker. Langsung. Wah. Flaming masuk. Ketangkep. Visur. Tipe Nggak reaction bisa. di sana kita lihat ada 2. Akan masih berhasil di-kill. Dan ada Zeus. Langsung di ulti. Bye-bye MD. Oh masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Hanya butuhkan sekali right click lagi. Masih bisa hidup ternyata. Gagal, semuanya ngumpul di bawah Lon. Wow. Nice backup dari RRQ sih, gua rasa kedatangan Tinker juga sangat-sangat membantu tadi. Dan posisi Earthshaker juga sayang ya, ini Firefly-nya udah habis duluan gitu loh. Kalau nggak habis, gua rasa masih bisa ngejar sih. Dan sementara Monang agak sedikit gak nyaman nih karena Yabi udah travel. Jadi ya dia melee ketemu sama Tinker yang main mesin agak sedikit susah nih. Tapi yang paling mendapatkan space adalah SCL di sini. SCL terlalu fat itu bahaya banget. Dia punya Fiery Soul level 2 di sini. Dia punya attack speed sih. Tapi sih gue ngelihatnya SCL harusnya sih udah mulai ganking ya, soalnya udah ada Eul gitu. Udah ada Eul dan juga ada Blink Dagger di Navari, ya bisa lebih inilah gitu. Maksudnya lebih bisa cepat nangkep Tinker juga gitu. At least satu-satu dapat gitu. Nah, dan sebenarnya kalau melihat AMZ juga sudah menyelesaikan Vladimir di sini. Gua nggak tahu Monang mencoba untuk ke Vladimir juga atau enggak, tapi kalau melihat dari itemnya mencoba untuk ke Diffusal terlebih dahulu. Dan kalau melihat RRQ ada satu smoke, Yetuki juga membeli smoke, sama-sama smoke di sini. Apapun yang mereka lakukan, gua rasa harus regroup terlebih dahulu karena posisi regroup kalau ngelihat line up-nya dari RRQ itu susah, gitu loh. Dia nggak bisa regroup kalau Laikenya masih fokus farming, terus Koala masih coba cari duit juga gitu loh, terus Yabio juga masih keliling dunia. Ini ada sedikit susah untuk regroup dari RRQ. Dia pinter nyulik tapi agak susah untuk regroup. Harus perlu timing yang tepat dan juga item yang udah jadi. Ya sih. Kalau untuk The Prime sendiri gua rasa udah cukup barang aja, yang penting Bad Rider dapat space dan Iya, Yabio. ditangkap di sini Yabio. Bye bye. Itu yang sebenarnya bikin males ya, yaitu K memberikan smoke kepada Navari melakukan smoke dan itu brilian banget. Ide yang sangat bagus di sini dari The Prime. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower has fallen. Oh, bu. Aduh. Wah, dia bercengkrama dengan Earthshaker di sini. Dan sementara Monang mencoba mendapatkan tier tower pertama yang ada di mid. Posisi dari Yabio juga 5 detik lagi dan tidak bisa di-defend di sini. Sementara di bawah All Icon dan ada Navari tapi tidak memiliki lasso, juga ada Eul. Ini yang menurut gue luar biasa. Dan juga ada Lightstack, Laguna juga keluar di sini. Oh my god, brilliant TP dari SCL di sini untuk menghajar Likan. Meskipun jadi Wolf, kalau ada Eul udah nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Bener-bener imba dari SCL di sini. Gak bisa ini ya, nahan juga gitu. Jadi mau dia berubah jadi apa namanya, mau jadi anjing kek, mau serigala kek, mau beruang kek, semuanya gitu. Tetap aja kalau di Eul ya udah, Eul at least satu skill bakal dapat gitu, bakal kena stun gitu kan. Dan tinggal diselesaikan di sini. Yabio berhasil lagi di kill. Wow. Itu range Echo Slam itu. Nice banget sumpah. Swap dan Echo Slam itu brilian banget. Harusnya Spare menambahi dengan senyuman sih tadi. Harusnya sih. Biar lebih komplit lagi. Tadi ya. Iya. Edan. Mikir apa di swap di Echo itu? Iya. Dan sebenarnya kalau kita melihat posisi dari Navari dengan adanya botolnya, oke, memang sangat-sangat efektif dan belum ada smoke lagi dari Y2K yang diberikan untuk ke Navari, jadi belum ada harassing meskipun dia sudah memiliki flaming lasso di sini yang sudah ready. Dan kalau kita kembali ke SCL di sini, ini sudah ada Blink Dagger. Yabio yang harus berhati-hati. Sumpah, hanya seorang Yabio di sini. SCL mengincar Yabio karena posisi Tinker, dia bisa menghindari fisik, dia tidak bisa menghindari damage. Dan Y2K,
Oh, nice smoke. Y2K mencoba survive. Ada living armor dan Y2K yang sebenarnya terkurung oleh Wolf dari Lycan, tapi dia masih bisa survive. Dan sementara Navari masih memiliki Blink Dagger. Firefly keluar posisi Earthshaker juga terkena lasso. Ada SCL luar biasa. Ada Osep, malah dua hero di sini yang mati. Oh my god. Bad decision dari Vengeful di sini, dan ada Lycan yang berubah menjadi serigala. SCL dalam keadaan bahaya, tidak memiliki mana untuk melakukan light strike, masih dikejar oleh Lycan, dan gue rasa light strike yang cukup baik dari SCL. Living armor dari Bubu dan juga ada Root. This is a brilliant dari The Prime. Oh my god. SCL survive dan posisi dari The Prime hanya mati Y2K di sini, dan kita bisa melihat living. Oh no. Ada Yabio di sini dan Yabio Eul. Oh my god, SCL mencoba survive dan ada Blink Dagger. Oh no. Sumpah ini brilian banget, dan malah Yabio yang dalam keadaan bahaya. Light strike masih ada Wolf, tapi living armor dari Bubu mencoba menyelamatkan SCL di sini, dan ada Monang yang mencoba membantu Y2K mendapatkan vision dari Yabio, mencoba melawan TP. Dia mati. Oh my god. Wow, gila, keren banget. Aduh, harusnya sih gua senyum di sini. Ini tadi senyum dong. Iya. tadi lo kalau lihat Talon ya, itu bener-bener linanya dari sini loh. Dari tadi pas masih dihajar sama Lycan, dia sempat menggunakan stun, abis itu dia nggak kena dia juga nggak kena laser tadi hit seeking missile dari Tinker. Abis itu dia masih kabur lari dikejar sama Tinker, masih bisa selamat. Bantuan dari living armor itu bener-bener luar biasa banget. Itu Tinker tadi udah anjir, mana gua habis, ibarat kata kayak gitu lah kasarnya ya kan. Aduh, mana gua kemana nih. Ya udah akhirnya ya mau nggak mau dia harus harus merelakan lah untuk mati gitu. Iya sih. Dan di sini wow, keren banget. Ini baru namanya gameplay ya, taktik gitu. Ya, taktik. Istimewa banget, Dan. Wah, gua masih tercengang-cengang dengan pergerakan dari Lina di sana. Udah kayak pak ya, dipegang gitu loh. Dia iya, udah kayak pak gitu. Jadi kalau melihat Monang mendapatkan space malah di futsal dan mencoba untuk kemantan. SCL kalau main pak mungkin ngaco juga kali ya. Musuhnya kesel kali. Kurang senyum ini SCL ini. Duh, harusnya dia senyum sih. Ntar kali Wawan, mungkin kalau udah gamenya udah menang kali. Oh iya, udah pastikan menang dulu ya daripada udah senyum kalah gitu ya. Mending pastikan dulu. Iya. Ntar dibilang intro boys kan gak lucu ya kan. Dan setelah posisi Lycan, oh Spirit Lens posisi dari AMZ. Tidak ada root dari Bubu di sini, jadi gua rasa bakal tidak terjadi apa-apa. Navari juga mundur sini, tidak melakukan flaming lasso. Ya setidaknya Wolf udah keluar di sini, keuntungan buat The Prime tentunya. Karena Bubu juga hanya sekedar jalan-jalan doang di sini. Radiant's top tower is under attack. Misalnya kalau melihat posisi tipikal hero-nya kalau Bubu ini sebenarnya tipikal hero-nya mungkin hero malas kali ya. Kayak Earthshaker gitu yang tinggal nge-stun dari jauh ya kan. Terus ini yang jalan-jalan hilang-hilang ya kan. Nah, dia sebenarnya sambil komen. Jadi dipakai hero malas karena dia sambil ngoceh gitu loh. Jadi yang paling ngoceh di Tepren cuma Bubu. Gitu. Jadi dia bagian report ada apa kita next stepnya harus gimana itu pasti lebih ke Bubu ya. Tapi kalau untuk ke draft lebih ke Navari. Muda-muda berpengalaman kalau Navari. Nama Navari muda ya, muda sih, lumayan muda lah. Ya Bio juga muda. Dan sementara Navari gua rasa mengincar Samuan di sini. Harusnya sih Lycan yang tidak memiliki Wolf. Yes. No. Kok tadi di swap atau diapain itu agak panik juga sih si Navari. Iya. Karena mungkin Navari sendiri melihat ada Venge yang nggak usah diikat lah daripada kena swap ini. Dan ini kenapa netral keep-nya keluar di sini? Oh, terkena flame break. Harusnya di sini dia tempatnya. Malah keluar kandang di sini. Sementara Monang mendapatkan space sudah ada Yasa tentunya. Dan harap-harap cemas di sini. Harap-harap cemas sih kalau ngelihat Koala maju-maju di Spirit Land saja ya kita bisa bayangkan berapa mana yang hilang terkena efek diffusal gitu loh. Dan sebenarnya di sini Y2K 3-0 talisman jual kalung di sini dari Y2K. Juga ada satu smoke cuman belum digunakan. Posisi Bad Rider cukup nyaman. Monang, wah free dubi-dubi di sini.
Dan kita melihat posisi Visor Thunder Godward, ada swap yang menuju ke Monang, tapi masih ada Kage Bunzi dan Jisoo. Slam yang miss. Oh no. Tapi Monang masih mencoba survive dan terlalu banyak hero, isinya ada 4 hero. Sayang banget Slamnya miss. Harusnya senyum itu. Nggak jadi senyum ya udah, nggak apa-apa. Sayang banget. udah menurut gua udah terlalu banyak senyuman di The Prime gitu loh. Cuman belum ada yang keluar gitu. Masih nunggu nanti sih. Ini kalau gue bilang ya, Elon ya, justru RRQ itu under pressure, benar-benar under pressure banget. Dan lo tahu kenapa dia under pressure banget? Karena seorang trend protector. Dia di jalan kesana kemari nggak bisa kedeteksi sama RRQ. Dan emang harus early game sih. Jadi at least tuh dia ngasih shock untuk trend protector supaya bisa nangkep dia dan mungkin jadi lebih agak hati-hati. Sekarang kalau posisinya kayak gini, trend protector dia ngerasa bebas aja berada dimanapun. Dia bisa ngasih vision, dia juga bisa ngasih tahu posisi di samping-samping gitu. Dan tinggal diinisiasi seperti kita lihat di sini ada Navari dan juga ada W2 kayak bakal ngekill kayaknya. Wow, AMZ. Tapi dia masih punya serigala sih. Dan kalau ngeliat YB udah ada Blink Dagger sih. Ini ada keuntungan untuk RRQ untuk mungkin melakukan dev dan juga untuk menarik ulur wave creep dari RRQ. Dan sementara Navari, Venge sih yang menurut gue harus ditangkap. Ternyata Earthshaker dan Forcing Full Spirit juga tidak melakukan swap menuju ke Earthshaker harus mati. Dan root dari Bubu yang luar biasa di sini. Nice banget, Koala terkena efek diffusal. Venge tidak memiliki mana dan harus mati di sini. Dan sementara posisi Koala juga harus mati di sini. Wow. Radiant's middle tower is under attack. Mulai pecah kongsi di sini karena gimana ya, ngajak Lycan bareng itu udah hal yang agak sedikit susah. Lycan tuh pasti lebih milih farming dan melakukan red, bukan tipikal ayo ribut bareng, karena Lycan tidak bisa survive tanpa adanya BKB gitu loh. Dan sekarang mencoba untuk ke BKB hanya butuh Military Hammer. Dan ini keuntungan buat Tinker ya Lon ya, mau dia tele kemanapun, lu bayangin Batrider Dagger, Lina Dagger. Jadi kalau salah satu posisi itu bakal dikejar ke posisi yang lainnya gitu. Dan itu pasti sekitar 1-2 detik masih bisa diketahui lah posisinya. Dan ada Trend Protector juga, kalau seandainya salah Dagger bisa langsung di cover gitu. Cuman sayang banget tadi ya nggak ada itu, saya keburu mati duluan. Iya. Agak bingung mungkin ya Bio di sini. Towernya utuh loh Lon. Iya, soalnya batasan dari Yabio hanya sampai mendorong wave creep gitu loh. Dia tidak bisa mencoba melakukan push sendiri, dan itu resikonya gede banget. Karena ada Batrider yang itemnya udah seperti ini, udah ada Force Staff, kemudian ada Blink Dagger juga gitu loh. Belum lagi mau sembunyi di pohon juga sama Navari dipotongin pakai Firefly. Yang harus berhati-hati gitu. Di sini Navari 2300. Siva sih gua rasa cocok ya. Dia butuh, atau mungkin dia butuh BKB juga sih untuk menghindari ya setidaknya agresif dari RRQ, misalkan Zeus. Coba di sini nah, ini kita bisa melihat kerjaan Tinker dengan Wolf ya. Dia lebih memilih farming. Ini yang paling bingung adalah dari segi item yang akan dipilih untuk Yabio di sini. Pasti bakal bingung banget. Nah, Lycan udah BKB, ini udah ada posisi yang lumayan bagus, tidak terlalu bagus, tapi cuma hanya sekedar bagus saja untuk benar-benar survive untuk seorang Lycan. Dan kalau melihat SCL sudah Aghanim, sudah ada antisipasi di saat Lycan menggunakan BKB, ada Lina. Dan gue rasa Lina 100% Lina bakal menggunakan Laguna untuk hanya untuk Lycan di sini. Dan sebenarnya kalau kita melihat posisi dari Koala di sini sudah memiliki Eul. Memang dia untuk menghindari beberapa geng sih memang cukup menguntungkan. Dan sebenarnya SCL ini diikutin Wolf sih. Oh, Eul menuju ke Lycan dan ada Visor yang mengenai 3 hero, sementara Echo Slam juga baik menuju ke SCL. Ada Mystic Flare yang cukup miss. Bubu juga langsung mengeluarkan root. Tidak ada antisipasi lain selain mengeluarkan root di sini. J2K juga melakukan TP. Oh my god, J2K harus mati terkena laser di sini. Tapi Bubu berhasil melakukan TP dan Navari masih memiliki Force Staff dan juga masih memiliki Blink Dagger. AMZ tidak dapat mengejar Batrider di sini karena anjing melawan kelelawar itu masih menang kelelawar. Karena kelelawar terbang sementara anjing hanya berlari saja di sini. Tapi gimana ya Lon ya? Tadi
di bawah itu sebenarnya kesalahan ya, terlalu mulai nggak tahu posisi dari musuh dulu kali ya, jadi langsung kalah gitu dari warnya. Maksudnya tadi juga mythic flare-nya juga udah gagal gitu ya kan. Oh, dan sementara Roshan, Navari juga sudah bersiap-siap. Ada Yabio juga yang berada di high ground. Navari dan Yabio, gue rasa saling face to face ini. Oh, ada flame break. Oh, belum selesai Rosanya Navari. Harus berhati-hati di sini. Sayang banget. Navari salah perhitungan di sini. Dia mencoba mencuri ini sih sebenarnya Aegis. Tapi ya Rosanya belum mati, flame break udah keluar, jadi mau gimana lagi ya. Dan sekarang kalau kita kembali di atas di sini posisi SCL, sayang banget dia harus mati duluan, tidak ada Laguna yang keluar dan Monang juga sudah ada Manta, kemudian sudah ada Diffusal di sini, jadi bakal sangat-sangat efektif di sini. Belum oh SL udah mulai BKB. Iya sih, iya dia mengantisipasi semuanya dengan BKB pastinya. Terlalu banyak skill aktif yang dimiliki oleh RRQ. Belum lagi Tinker yang punya rem di sini. Dan kalau melihat pergerakan dari RRQ, oh Yabio. Harusnya sih Monang punya Kagebunsu no Jutsu untuk menghancurkan pohon, tapi mungkin tidak mendapatkan vision dari seorang Tinker. Karena ada Wolf sih yang mengganggu Monang di sini. Wolf dari tadi ngikutin Monang mulu ya, ngikutin aja. Iya. Lihat posisinya di mana. Oh ini Tram Protector harus hati-hati, kayaknya udah mulai disebar sentry ya, jadi bisa ngeliat posisi dia nih. Oh ada observer ward sebenarnya dari The Prime yang berada di Wolf juga sebenarnya kelihatan sih. Oke, Lycan. Tapi Lycan melihat pergerakan dari Navari di sini, jadi gua rasa oh bahaya banget, ada swap dari Vengeful Spirit Navari yang terlock dan harus mati di sini. Dan ada bubu langsung melakukan TP. No. Berasa kabur di sini. Tegang banget gua. Gigit jari kayak gitu kan. Iya. Ngeri banget. Harus PKB, emang harus PKB sih. Ini Navari juga harus PKB. Si Linanya juga harus PKB. Ini damage dealer dari Magical dari RRQ ini benar-benar sakit banget gitu. Apalagi kalau seandainya digabung sama Archaker bisa melandaskan Echo Slam-nya dengan secara tepat gitu kan. Kayak tadi padahal cuma kena 2 hero aja, itu udah berhasil ngeratain gitu. Team fight berhasil dapat 3 lawan 0 gitu. Terus harus perhatikan dari The Prime gitu. Dan ini gua nggak tahu Phantom Lancer mau farming sampai kapan ya kan. Ya sebenarnya Monang gua nggak tahu, dia butuh taras kayaknya. Dia butuh taras. Kalau ngelihat timing yang didapatkan oleh Monang untuk melakukan farming itu udah gede banget gitu loh. Dia harus bener-bener langsung mendapatkan item yang mahal-mahal pastinya. Dan sebenarnya Data Prime mencoba mendefend yang ada di atas Navari, mencoba agak sedikit greedy, langsung mengambil kalau bisa ada swap. Sementara Monang mengejar Vengeful, ada Visor tapi ada Kagebunsu no Jutsu dari Monang, mencoba mengejar Vengeful. Monang juga mendapatkan vision untuk menghajar Archaker di sini. Tinker masih bisa melakukan blink, hanya Vengeful saja yang sedikit terjebak di sini. Archaker berhasil melakukan TP, Yabio berhasil melakukan TP. Luar biasa antisipasi dari RRQ di sini untuk menyelamatkan diri masing-masing. Hanya Vengeful saja yang menjadi korban. Tapi sebenarnya pemilihan Vengeful membeli Blink Dagger ini yang gue rasa cukup baik. Melihat Navari ada 4 staff, kalau misalkan salah satu hero terkena lasso, kan si Venge nggak bisa menjangkau nih. Tapi karena ada Blink Dagger otomatis terjangkau gitu loh. Luar biasa banget dari Software di sini. Atau enggak pas habis di swap langsung di dagger kali ya, jadi nggak sama-sama selamat gitu kan Lon. Dan sementara posisi dari Bubu masih menjadi Assassin Creed di sini, masih mencoba jalan-jalan, belum ada Aghanim sama sekali, masih terlalu lama, ada 1700 sebenarnya. Dan sebenarnya di bawah kita melihat Lycan masih memiliki Wolf dan langsung melakukan TP. Bubu tidak sadar kalau bisa di root itu istimewa banget. Iya, bisa di kill. Ada Navari juga, ada Skyrat Mage juga. Masih ada Mayem di sini. RRQ masih memiliki keunggulan dengan adanya Yabio yang mencoba untuk ke Bloodstone, untuk menambah daya mana juga untuk tetap bisa fighting, tetap bisa team fight di sini. Kalau yang pasti diincer sih kalau di awal ward ya Lon ya, kalau menurut gue entah Batrider-nya, entah Skyrat Mage-nya, karena itu bakal mudah banget dari magical RRQ tuh langsung bakal mati gitu. Saya nggak terlalu keras juga kan hero-nya gitu. Tapi kalau seandainya dari RRQ, kalau menurut gue justru yang bakal diincar lebih dahulu
Itu tuh pasti kalau nggak Zeusnya, justru kalau nggak Earthshaker-nya gitu. Dan setelah Monang, kita bisa melihat Illusion yang begitu banyak sudah mengambil acian di sini. Stack acian 2 kali, Thunder Corner hanya sekedar membuka vision, dan posisi dari Bubu juga terlihat. Turtle pertama di atas mencoba dipush oleh RRQ di sini. Ada Earthshaker yang Echan totemnya hanya level 1, tapi after shocknya level 2, jadi otomatis bakal gede banget damage income-nya. Lumayan ada 120, kemudian stone-nya juga lumayan lama di sini. Dan dari Teprem menunggu momen Monang nih, mungkin butterfly dulu atau Monangnya bakal taras dulu. Kalau melihatnya udah taras, karena memang udah ada river di sini. Gue rasa Monang bakal lepas baju, dia menerima segala damage dari RRQ, bakal tetap keras gitu loh. Dire's top tower is under attack. Wah, Bubu masih menjadi assassin lagi di sini. Susah di sini Bubu nih, nggak ngacauin banget sih sebenarnya. Ini menjadi satpam di sini. Dan sebenarnya kalau kita melihat di bawah OL menuju ke Earthshaker, dan gua rasa Laguna yang bakal menyelesaikan Earthshaker. Sementara kita melihat nice banget. Oh, nice banget di sini. Dan posisi Koala, oke, dia masih memiliki OL tapi ditungguin 4. Waduh, itu jangkrik banget tuh. Tiba-tiba suicide. Langsung suicide, iya. Dan gua udah menanti-nanti bakal di demo oleh 4 hero malah. Middle tower is under attack. Dan sebenarnya Bubu mencoba defend, Lycan juga mengincar tier tower pertama, masih ada 40 di sini, dan AMZ juga langsung mundur ke belakang. Oh no 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 no. Oh, masih ada BKB. Nafari punya lasso, jangan salah di sini ya. Luar biasa banget, dan tidak ada serigala dari Lycan di sini, bakal dihajar cukup banyak hero luar biasa dari The Prem untuk mengikat Lycan di sini. Brilian dari Navari juga sih. Dia tidak mengharus ke depan, tapi dia nungguin di belakang gitu loh. Dia itu nggak diprediksi sih kalau si Navari bakal tahan, aku juga nggak ini. Padahal tadi si Damar udah miss itu untuk penggunaan overgrowth-nya udah miss juga. Iya, Bang. Radiant's middle tower is under attack. Dan ini keuntungan yang cukup besar meskipun tidak ada flaming lasso. Ada Echo Slam, Navari ngapain di sini? Hanya sekedar mengganggu-ganggu saja. Dan oke, Lina juga sudah menyelesaikan BKB. Ini keuntungan buat Lina. Dia bisa menjadi inisiator juga sih dengan adanya BKB. Yang paling males ya di Tinker sih. Iya, dia bisa langsung lompat ke Tinker ya. Dia nggak masalah juga gitu. Dan sebenarnya posisi Yabi harus berhati-hati di sini. Enggak sih. Enggak, oke. Ya Bio cuma 1 kali mecha mesin, 2 kali mecha mesin, mundur 2 kali mundur, 2 kali mundur. Nggak bisa terlalu lama ya untuk menahan. Dan Navari agak sedikit kekurung sini. Dia nggak kelihatan ketutupan pohon di sini. Tapi mencoba bersembunyi. Ini hiding spot yang cukup bagus dari seorang Navari. Dan Taras juga sudah ada di tangan Monang. Kalau kita melihat persembunyian dari Bubu dan juga Thunder Coma SCL dalam bahaya. My God, cukup baik sekali di sini. Gem drop dan Navari langsung mundur ke belakang di sini, sementara Lycan mengincar tier tower pertama. Ada Y2K dan BKB pop out di sini. Dan Navari juga masih memiliki nggak di force staff. Loh, Monang kencang sekali dia larinya di sini dengan menggunakan Phantom Rush di sini. Dia bisa mengimbangi larinya dari Lycan loh. Istimewa banget di sini. Dire's top tower has fallen. Oh, RRQ mulai menggerogoti tier tower di sini. Dan Y2K tidak mendinai tier tower pertama di mid ya. Atau dia memancing AMZ untuk tetap di mid untuk menghancurkan tier tower. Hanya ada Wolf di sini. Wolf mencoba mendapatkan tower, nggak mungkin juga sih. Damage-nya kecil, 46. Dan masih di heal sama Bubu di sini.
Ya Lon, kalau kita lihat ya posisi dari kedua tim juga ya. Untuk RR Keon, Koala di sini ngambil keputusan untuk membeli Bloodstone. Habis itu dia juga ada Eul. At least dia bisa melakukan inisiasi dan juga bisa selamat gitu. Dan Leikan di sini fokus untuk membeli Kuiras. Ini berarti dia mencoba untuk supaya ketika ada team fight itu teammate itu bisa lebih lebih durable gitu. Gak bakal bisa cepet mati juga gitu. Dan sini yang agak sedih gue sih tadi Tram Protector sama ini ya sama Lina tadi di sini ya di atas tuh ketangkep gitu. Itu benar-benar big loss banget dimana kehilangan game. Habis itu juga charge dari Zeus juga nambah 2 lagi, tadi udah berkurang. Ya ini sih yang maksudnya benar-benar ya tadi gue bilang jadi big loss gitu. Dan setelah kita kembali ke game di sini, posisi dari Lycan, ya seperti yang lo bilang Red, mencoba untuk ke Kuiras, dia mencoba untuk benar-benar bisa bertahan dari right click Monang meskipun tidak memiliki mana, tapi kalau misalkan bisa survive, why not gitu loh. Masih cukup panas ini untuk ronde yang kedua. RRQ butuh 1 poin untuk langsung maju ke grand final. Susah nih, ngikat Yabio nih susah nih. Y2K aja masih jualan kalung di sini, belum ada perubahan item. Hanya mencoba ke 4 staff kelihatannya. Ibu udah level 16, Rem udah level 3. Wah. Ini Yabio udah enak nih, udah level 3 di Remnya, udah bisa lebih mobile ya. Iya. Dan sebelah belum ada yang Rosan di sini dari The Prime maupun dari RRQ di sini. Dan kalau melihat harusnya sih Rosan ya udah kuat banget sebenarnya. Cuman resikonya gede juga sih. Rosan yang kedua. Lo lihat Y2K kena tanda Godward-nya dan nyawanya udah tinggal 3/4 udah. Ngenes banget. Dan setelah tanda Godward keluar hanya untuk sekedar buka vision di sini. Enak ya, Yabio pakai wolf doang dia. Bebas parkir. Benar-benar bebas untuk kesana kemari dari Yabio. Dan sementara kalau melihat posisi dari Navari dan hanya melihat Monang yang melakukan Roshan di sini. Sebenarnya nggak masalah sih, Monang juga udah cukup kuat banget untuk melakukan Roshan di sini. Tapi ini harus hati-hati ya kalau seandainya tadi tiba-tiba ada Earthshaker, dia langsung tinggal menggunakan Echo Slam-nya. Dan juga kita tahu ada Wolf dari AMZ tuh, bakal bisa ngeliat posisi dalam tuh ada apa gitu kan. Dan nggak seperti ini ya, nggak seperti troll ya. Dimana kalau troll kan dapetin tower Roshan kan cepat atau Jagger. Kalau untuk Monang kayaknya main Phantom Lancer. Di sini kita lihat tahu tuh di atas ini langsung ada inisiasi. Epic berhasil di kill menggunakan Flame Break dan di situ masih terus Roshan-nya. Epic sudah didapatkan oleh Phantom Lancer dan juga ada Laguna Blade mencoba untuk langsung menghajar Lycan. Masih ada Koala TP Resin nggak berhasil kabur dan di situ juga tidak ada Flame Break dan berhasil selamat. 2 hero berhasil di kill oleh The Prime. Lu lihat Laguna juga fokus ke Lycan ya, meskipun Lycan big GB dan itu separuh nyawanya Lycan juga langsung mundur. Dan itu sebenarnya pemilihan yang terlalu greedy ya. Dia hanya melihat Bubu langsung mengeluarkan skill Visor. Sebenarnya agak sedikit maju, gua rasa itu bakal menguntungkan untuk menghentikan 3 hero yang sedang melakukan Roshan. Tapi tidak dilakukan oleh Earthshaker, jadi gua rasa kebuka banget 3 hero untuk menghajar Roshan. Itu Roshan didapat oleh The Prime di sini. Dan Yabio pun juga di luar kandang Roshan gitu loh. Dia tidak bisa menjangkau sedekat mungkin ya untuk mendekati Roshan di sini. Iya. Radiant's middle tower has fallen. Ya, dan di sini sebenarnya dari RRQ ada sedikit advantage sih Lon, dimana Koala dan juga Koala dan juga Tinker dia beli Bloodstone, jadi kalau seandainya mati respawnnya juga nggak terlalu lama gitu. Nah, tapi kalau melihat stacknya Koala, Bloodstone cuma 4 di sini.
charge-nya cuma 4. Dia soalnya habis bunuh diri kan. Yabio juga belum mendapatkan kill sama sekali sih. Hanya Yabio saja yang paling cepat responnya di sini. Dan kalau melihat posisi dari Prime sendiri masih agak sedikit kalem untuk melakukan push di sini. Belum terlalu Sparta juga. Dia masih agak sedikit Wallace. Kenapa ya masih ditahan ya? Nggak tahu sih. Dia butuh, masalahnya yang harus mati dari RRQ itu cukup banyak gitu loh. Tinkernya harus mati duluan, kemudian Lycan juga harus mati duluan. Kalau Earthshaker, VNG, Zeus mah hanya tinggal BKB doang kan. Jadi yang penting ya bionya mati di sini. Oh my god. Ini yang harus diperhatikan oleh Temprem ya. Kalau terlalu banyak keculik ini bahaya banget gitu loh. Jangan sampai misalkan 3 hero dari Temprem mati, RRQ itu pasti bakal nge-push lebih ke depan lagi. Karena kayak misalkan lo nggak ada Bloodstone gitu loh, semua respon matinya itu pure. Ini bakal bahaya banget. Dan sementara Bubu sudah menyelesaikan Aghanim. Kalau menunggu Bubu sampai Aghanim, vision didapat, apapun didapat, posisi dari Rabiabio yang harus berhati-hati. Mau ya, sembunyi di pohon juga. Udah bakal susah ini. Saya tinggal ngelihat ini matanya dari Bubu mau dipasang di mana di sini. Oh no, Yabio terkena root. Mystic Flare. Wow. Hai. Nggak pakai lama Lon, nggak pakai lama, nggak pakai strategi-strategian, dapat langsung tinkernya. Ngapain juga tinkernya ke sana? Gue juga bingung gitu loh. Oh dia mau dapetin 2 stack ini loh, yang di hutan sini. Tapi kan tower mid-nya masih ada gitu, maksudnya bahaya banget. Ya sih, resiko. Soalnya kalau misalkan Yabio ke lane ya, kalau melihat wave creep-nya dari Radiant, itu semuanya jauh gitu loh. Jadi kalau misalkan dia muncul, takutnya sama-sama ke Haras, jadi dia lebih mau hutan. Dan sebenarnya dari Temprem juga berada di sini. Mencoba nge-push tier tower ketiga, dan gue rasa memang dari Monon cukup keras. Tidak begitu berasa sih. Masih ada living armor juga, dan yap, agak sedikit tidak terburu-buru dari Temprem Indonesia sih untuk melakukan push. Ini PL-nya udah kerasnya, udah lillahi ta'ala sih kayaknya Silon. Udah ada Diffusal, ada Taras, ada Skadi juga. Ini dari damage sakit, ini mungkin kurang MKB kali ya. Kalau MKB mungkin udah the magical damage right click-nya udah sakit banget gitu. Karena dari tim RRQ yang bisa right click siapa? Likannya aja nggak terlalu sakit gitu. Dia cuma ada Kuiras sama sama BKB yang bisa nambahin attack-nya gitu. Kuiras bisa ngeblok damage, nggak terlalu sakit, tapi kalau seandainya ngelihat dari dari PL jauh banget gitu bedanya. Kalau menurut lo gimana nih lo kalau lo dari di posisinya si Likan ya, ini menurut lo dia harus beli apa? Deso atau beli apa? Beser. Kalau yang gue lihat di sini dia nggak bisa team fight langsung face to face. Dia itu hanya bisa mungkin melakukan red sedikit-sedikit mendapatkan tower. Dia team fight nggak bakal bisa kuat gitu loh. Pure damage di Laguna itu gede banget. Belum lagi dia ngelawan PL itu udah nggak karu-karuan. Dia nggak ada item nge-build untuk nambah attack speed misalkan. Attack speed juga pasti nggak bakal berpengaruh. Dan kalau melihat dari Temprem sampai Aegis terreclaim, tidak ada push sama sekali, dan posisi Monang agak sedikit terjebak di sini. Masih ada Manta dan Monang. Wow, oke, masih bisa survive dengan kaki Busino Jutsu, malah Earthshaker di sini dan juga ada root luar biasa di sini, dan Koala tidak bisa kemana-mana, dan bahaya banget. Navari juga mendapatkan VNG full dan harus mati 3 hero. Harusnya ini keuntungan buat Temprem. Dia sudah waktunya untuk melakukan push gitu. Mono juga nyawanya udah balik kan, masih ada kampret. Udah nggak ada Aegis, udah nggak ada, udah terreclaim. Cuman ya karena Taras kan, dia regen nyawanya cepet banget. Kan tuh kampret banget gitu loh. Cepet banget ini. Udah nggak usah pulang, langsung bisa balik lagi. Nggak usah pulang. Iya makanya. Dan setelah peduli amat dengan Mekong mesin di sini. Monang juga masih memiliki banyak illusion tentunya. Dan sebenarnya masih ada 40 karena memang keculik di sini. Dan Tinker udah Siva. Oke, Siva memang bagus, tapi harus berhati-hati di sini. Karena Yabio hanya bisa melakukan spam, tidak terlalu banyak skill ya, yang Mekong mesin saja.
Masih bisa menyicil sedikit demi sedikit. Di sini tier tower ketiga dari RRQ. The Prime juga berusaha untuk mendapatkan tier tower ketiga, tapi udah pada respon jadi langsung mundur. Nah, tapi sih tadi kalau gue lihat sih harusnya nggak jangan terlalu takut ya Lon ya. Maksudnya nggak ada Echo Slam juga, nggak ada Thunder God Red gitu. Jadi bisa tetap dimajuin gitu. At least dapetin towernya dulu aja gitu. Ya. Atau nggak mau ngambil resiko kali ya? Resikonya gede soalnya. Kalau misalkan monangnya mati itu, jangankan yang lain bisa survive, mundurnya tuh sampai di luar fountain juga gitu, di luar-luar itu, nyemplung api. Jadi bahaya banget. Itu kayak misalkan bermain api tapi nggak mau kena api gitu loh. Ya ini cara dari mana dari Lycan sampai habis loh, ngegebukin bayangannya si Monang gitu. Nah. Dan ya, gue udah ngelihat ini Lycan pasti tidak mencoba untuk ke item attack speed gitu loh. Dia udah nggak bisa item ke attack speed. Dia langsung menuju ke Taras sekarang. Dia mencoba keras. Bukan masalah kerasnya, tapi masalah keempat hero lainnya. Lycan memang kuat gitu loh. Dia bisa berada di depan. Sementara dia berharap keempat hero lainnya itu bisa menghajar hero-hero dari The Prime. Gue rasa harapan dari Lycan tuh itu, karena Lycan udah nggak bisa melakukan red di sini. Susah banget untuk melakukan red tentunya. Dan sementara di bawah kita melihat posisi dari Bubu masih memasang mata-mata di sini, memasang map hex sih gua rasa di sini. Iya, memasang map hex sih ini bener. Ini curang sih sebenarnya Transportator Aghanim kayak gini sih. Asli dah. Ini bener-bener jauh. Lihat overgrowth cast-nya jadi makin gede. Damage-nya juga jadi lebih, bukan damage apa sih namanya, duration-nya juga jadi 4,5. Maksudnya kayak bener-bener ngaco sih. Ini bener-bener jauh banget gitu untuk sebuah 4200, tapi efeknya luar biasa gitu menurut gue man. Kurang sih kayaknya. Iya sebenarnya, tapi gimana ya, Transportator kan untuk Aghanim agak susah ya kan, karena dia dalam arti dia kan support ya, mungkin ya itulah apa ya istilahnya, ada price-nya lah untuk seorang support yang benar-benar bertahan. Dan kita melihat Yabio hampir saja ketahuan Y2K di sini, dan Yabio juga hanya sekedar lewat di sini. Jadi melihat Koala di sini, dia mau tarik ulur. Masalahnya adalah dia Zeus, bukan hero tipikal tarik ulur yang biasa dikerjakan oleh Koala di saat masuk ke late game. Dan setelah kita melihat posisi Y2K dalam bahaya, masih ada Constitution juga Mystic Flare, Yabio yang dalam bahaya di sini. Dan gue rasa Y2K masih bisa survive sedikit demi sedikit. Dan ada Navari, oh hampir saja. Where is the TP? Oh, no, oh my god, YOLO. Oh, dia bunuh diri jangkrik. Dia bunuh diri ternyata di sini. Aduh, tapi dengan gini sih ngurangin ini ya, ngurangin dari blastone-nya. Yap. Oh, AMZ. Ada Navari di sini juga, ada Monang. Mencoba TP dan gue rasa bakal berhasil di sini. Sayang banget Bubu tidak mencoba dekat-dekat dengan posisi dari AMZ tadi. Dan Eul, Koala, jangan Koala, masih ada Blink tentunya, dan Navari juga ada Blink di sini. Aduh, pohonnya udah kepotong di sini, jadi tidak bakal diharasin di sini masih. Udah nggak ada vision juga gitu loh. Dan sebenarnya posisi dari SCL sudah ada hex, ini bakal ngeri banget. Lycan bakal nggak bisa kemana-mana. Apalagi Yabio gitu loh. Lo bisa bayangin seorang robot bisa jadi babi itu kan nggak logis, tuh bakal bahaya banget untuk Yabio. Cuman di Dota kali ya robot jadi babi ya. Ini nggak di hex nih. Kalau di hex jadi babi gede nih. Jangan di hex sih kalau rasa. Diambil. Bisa jadi odong-odong. Lycan belum ada Taras di sini. Cheese, someone please take the cheese man. We need cheese. Cheese, Y2K cheese. Yes, dia menaruh kalungnya di sini, udah nggak jual kalung di sini. Skyward Bank udah laku semua kalungnya. Dan sementara ada Ruth yang menuju ke Lycan. Wow. Dan di Laguna. No. Oh, jadi babi. Gak apa-apa. Namanya juga serigala jadi babi, tapi kecepatan serigala itu nggak tahu dah. Itu namanya babi sakti di sini.
Cepat kai di sini. Aduh. Iya, cepat. Dan setelah SL, SL lagi survive. Dan kita melihat ada 3 hero yang melakukan EUL. Oh my god. 3 hero melakukan EUL di sini. Dan gue rasa hanya Arcseeker saja. SL keep survive di sini. Istimewa banget SL. Dan sementara Vengeful harus mati oleh Monang. Monang membawa Aegis di sini. Agak sedikit susah dan gua rasa Cheese di drop ke SL. SL langsung menggunakan Cheese di sini, kembali lagi nyawanya. Dan nice banget dari Y2K untuk memberikan Cheese. Lycan. Koala gua rasa bakal mati di sini. Yap. Laguna juga menuju ke Koala. Koala harus mati terkena illusion dari PL dan Bubu masih melakukan root. Spare tidak bisa survive. Lycan mencoba survive kehabisan efek BKB. Yabio terkena EUL di sini. Masih fighting maybe. Karena posisi Navari juga dalam bahaya di sini. Dan gua rasa Monang nyawa setengah aja mundur di sini. Loh, Koala, what are you doing? Oh my god. Sayang banget di sini Red. Bener-bener sayang banget. Iya. Dan Koala harus mati, no buyback dari Koala di sini. Iya. Lycan, oh my god, no. Itu slam. Oh no, dia ada slam. Masih ada Aegis. Masih ada Kid, masih bisa survive sih gua rasa. Wah, Y2K kena roket. Wah, Y2K mati. Dan kita melihat posisi dari Monang cukup keras di sini, mengejar siapapun yang ada di depan tentunya. Arcseeker yang paling mudah dihancurkan dan kita melihat Visor menghentikan pergerakan dari Monang di sini. Masih ada Spirit Lens dan masih ada Kagebutsu no Jutsu dari Monang. Oh no. Lycan di sini yang paling bahaya. BKB pop up dari Lycan untuk mencoba survive. Ada Yabio Bubu juga menemani Monang di sini. Karena posisinya juga terlalu banyak illusion, ini bakal pusing banget. Gue juga pusing di sini tapi Lycan harus mati. Istimewa banget. Monang udah butterfly, jadi dia lebih over PD sih. Iya. Mau ngapain juga maju aja terus suka-suka. Iya. Mundur dikit udah nyawanya penuh lagi gitu. Oh, what are you doing ya Bio di sini? Oh, dia mengeluarkan sifaan. Harus berhati-hati di sini. Vengeful! No, my god. Oh my god. Harus berhati-hati di sini dan tidak ada yang bisa mengajar Monang di sini kan. Gue udah bilang tadi, Monang bakal lepas baju menerima semua skill dan semua right click dari RRQ. Dia bakal bisa survive itu. Nggak bakal masuk angin dari Monang, sumpah lah. Iya. Ini survive banget gitu. Gentle ya, Monangnya langsung gentle nih EPL-nya ya. Lu udah suspek ini 10 pack kalau lihat Monang di sini. Iya. Udah keras banget dan sementara Y2K kembali jualan kalung, it's okay karena memang tidak value gold juga tidak terlalu banyak untuk serang Y2K. Monang 30.000 net worth ini udah cukup gede banget untuk serang PL. Buyback dari RRQ Lycan kurang 100 gold. Bahaya banget. Kalau misalkan Lycan-nya mati lagi di sini. Ini PL dia nggak peduli ini loh, dia nggak peduli punya tele apa, boham, gue mau maju katanya. Iya. Dan masih bertahan di menit ke-51. Kalau melihat net worth memang udah cukup jauh ya, dari The Prime 20.000, experience juga cukup jauh, tapi RRQ masih bisa defend di sini. Soalnya dari The Prime sendiri cukup agresif. Monang ngehold lane manapun juga nggak ada yang bisa bunuh Monang gitu loh, kecuali 5-5-nya fokus ke Monang. Tapi kalau fokus ke Monang itu kerugian buat RRQ karena ada SL juga yang pastinya bebas nantinya. Dan sementara Navari mengincar siapa di sini? BKB pop up dari Navari mencoba kejar Lycan tapi masih ada swap dan kita melihat Koala Thunder Godward harus keluar di sini. Lycan masih bingung dan gue rasa Monang dan bukan dapat slam masih di force staff. Oh my god, Monang harus mati di sini dan gue rasa buyback dari Monang. Monang membeli travel di sini dan gue rasa posisi Lycan terkena lead set agak sedikit terjebak. Sekali lagi dan masih harus mati. Buyback. Oh, buyback, masih ada buyback. Masih ada buyback dan mencoba tetap survive. Di sini posisi dari Yabio tidak memiliki mana dan gue rasa Monang mati terkena Echo tadi, terlalu banyak unit. Koala, what are you doing? Dalam keadaan bahaya dan posisi dari Spare malah bunuh diri di sini. Yap. Satu persatu dari RRQ harus mati. Sementara Yabio terkena EUL di sini. Monang di depan masih memiliki Spirit Lens tapi masih ada Visor dari X-Kick di sini. Dan sama-sama sekarang tapi Hex juga menuju ke Arcseeker. Arcseeker no. Dalam keadaan bahaya masih memiliki Ghost Cap.
dan mencoba mengusir mundur di sini. Monang mendapatkan space untuk menghajar satu set barak yang ada di mid di sini. Nice banget kaki buci no jutsu dari Monang di sini untuk sedikit mundur ke belakang. Yabio bekerja keras banget di sini untuk mempertahankan satu set barak yang ada di mid di sini. Bekerja keras banget. Iya. Ini kalau dibilang dalam sebuah ini jadi kuli ini, tapi buyback no buyback. Ada basic play dan juga dilakukan upgrade. Ada Rob berusaha untuk mengkill, masih bisa kabur. Sementara di sana Monang mencoba untuk maju dan berhasilkan di sini mencoba untuk mengkilaikan. Maju lagi, mundur lagi, Yabio berusaha untuk mengkill Navari dan juga ada Muhammad Samar di sana berhasil di-kill dan juga ada Lightning. Dan juga ada Thunder Godwrath yang berhasil Zeus mengkill Trevor Tackle langsung buyback. Ada Elon digunakan berhasil selamat di sana. Berhasil selamat. Oh my god, oh my god. What the play? Please release the Kraken. Ini udah nggak ada yang bisa jebol di sini. Oh my god. Wah, gila. Itu kalau seandainya tadi Lycannya mati, Lon, itu bisa gue bilang udah nggak ada yang bisa menahan laju dari damage dari yang akan diberikan oleh Monang. Itu bakal mudah banget untuk untuk baraknya didapetin. Dan di sini Yabio, di sini kalau kita lihat dari buyback status, Yabio masih bisa buyback. Oke, dia masih bisa buyback, masih bisa nge-defense. Tapi kita ingat di sana dari tim The Prime ada banyak sekali skill yang bisa tembus BKB dan masih banyak juga yang memiliki dagger yang bisa tembus masuk ke dalam dia mencoba untuk mendapatkan Tinker. Itu yang harus diperhatikan gitu. Oh gila, ini perang di sini lo tahu nggak? Ini berapa menit Tinker perang Hex di sini nih? Lama banget. Iya. Kayak zaman penjajahan ya lama-lama Anwarnya. Tapi ya gimana ya? Saling bisa bertahan sih kalau menurut gue. Jadi ya inilah yang bakal terjadi gitu loh. Semuanya langsung ngeluarin semua skill gitu loh. Sampai sistem Dotanya aja sampai bingung untuk mengeluarkan sistem recap gitu ya. Fake recapnya saya bingung. Karena terlalu banyak skill yang keluar. Recapnya di sini nggak ada. Dotanya sampai pusing gitu. Dotanya aja pusing, apalagi kita gitu ya. Ngelihat aja war mulu apa yang terjadi ya. Bio ngeluarin kulkas ngeluarin Siva. Ini susah sih. Kulkas. Iya, itu dingin banget ya kan, apalagi ada rearm kan, dingin banget itu. Mungkin nunggu Rosan yang keempat deh. Karena kalau melihat yang tadi kan Rosan sampai terreclaim ya, jadi nggak bisa melakukan push gitu loh. Tapi ini kalau kita melihat posisi Arseker ini nggak bisa buyback ya. Ya ini yang bahaya. Dari Keon, ini nggak bisa kayak tadi lagi. Mungkin bakal langsung bisa maju ke depan. Habis udah dapetin hero satu atau dua udah nggak bisa ditahan. Yang paling penting di sini memang Yabio bisa ngedefend gitu dengan menggunakan Mercy Machine. Tapi dari tim The Prime juga yang paling lembek di sini adalah Skyrat Mage. Dan di sini gua nggak tahu ngapain barusan pakai ini. Leveling. Netral cube biasanya yang dapat ya, netral cube doang. Dan sementara kalau Rosan sudah up di sini, Rosan yang keempat dari pertandingan kali ini. Dan kalau melihat timing antara Rosan dan juga buyback dari RRQ, kalau ini The Prime mendapatkan Aegis, ini bakal bahaya banget. Karena kalau kita melihat dari RRQ sendiri, buybacknya udah pada cooldown gitu loh. Harus bisa men-shutdown Rosan lebih cepat, habis itu kemudian dia nge-push sih. Bis. Tinker kayaknya bakal bisa nih. Tinker bakal bisa dapat bis buyback, udah dapat ini kan tadi kan set of Vice. Nah ini yang bahaya justru sekarang. Si Monang udah nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kelihatannya kalau gua rasa sini Monang bakal membawa kurir deh saat tim fight, karena di kurir membawa manta di sini. Monang juga butuh manta. Jadi kalau bisa sih Monang beli kurirnya 2 atau berapa gitu untuk melindungi itemnya tentunya. Dan ini yang di drop. Nah, sementara kalau melihat posisi Monang menggunakan manta di kurir juga ikutan war di sini. Mau live fight dia sekalian gitu loh, totalitas dari seorang Monang di sini. Kurirnya kurir udah mulai dekat di sini. Mulai dekat kalau misalkan Aegis hilang, dia bisa mundur dan mengambil manta di kurir di sini. Ini baru MMR gede. Lama lah ya. Iya. Ini enggak kalau gua mantanya gua jual gitu. Iya, gua juga. Oke, masih ada kulkas, masih ada visor. Masih terlalu susah untuk defend. Dan sebenarnya kurir ya nice, kurir stay di sini, manta dikeluarkan lagi dan ya hanya sekedar illusion saja. Monang masih menggunakan jasa kurir ini.
bukan jasa JNE ya, jasa kurir doang nih. Ya, tolong spektator dipelajari cara menggunakan kurir. Ya, biar pinter. Iya, tapi di situ ada hex dari. Oh, dia terkena belum hex. coba untuk terus, masih bisa dagger ke depan untuk coba hex. No. Oke. Oh, masih ada living armor. Ya, Bio unggul sih karena dia punya hex Iya. ya. Ini middle tower yang belum didapat ini penting banget ini loh. Para pemain The Prime bisa cepat untuk tele. Kalau seandainya mereka mati bisa bebek langsung tele ke tengah gitu. Habis itu bisa bantu nge-push lagi. Wow, Ini yang Tinker perlu di bawah. diperhatikan, tapi di bawah Tinker. Oh my god. Navari terkena hex di sini. Fullcast 2 kali hex. Waduh. Ada sekali Waduh. lagi hex. Sekali Waduh. lagi. Bye bye Babi bakar di sini. Dan ada hex. Oke. Berhasil di kill. Oh my god, seper. Buyback dari Navari. Langsung ada buyback dan juga ada Echo Slam berusaha untuk mengill, ada BKB yang sudah digunakan oleh CL, berhasil mendapatkan Nice Painful Spirit dan juga ada root yang sangat baik. Tadi kita lihat dari Damar nggak bisa gerak like kan, dan di situ masih ada Damar mencoba untuk menggunakan root keduanya, masih ada ultimate, Oh my masih ada God. root sementara. Oke, EO digunakan oleh CL, masih ada Mystic Flare, masih bisa kabur dan digunakan lagi, Yes! nggak bisa ngapa-ngapain. Oh my god, dan ini akan menjadi team wipe dari The Prime. Bye bye. JJ. Oh, JJ. Oh my god, JJ. Oh my god, si Karo. JJ. Tolong. Mati. Tolong. Muate Ada babi kabeh. di mana-mana. Tolong. Aduh. Ada babi yang berkulit serigala lah, ada babi yang terbakar tadi saat Navari. Kemudian dibalas sama SCL. Aduh. Luar biasa Ada banget. babi yang 5. bisa larinya cepat lagi kan. Nah. Cepat kayak everywhere di sini. Tadi benar-benar ini ya, bait dari Bait Rider, Tinkernya berusaha dan langsung ternyata waktu yang lama dibutuhkan untuk nge-kill Bait Rider dimanfaatkan untuk backup dari para pemain The Prime. Justru akhirnya Tinkernya mati, ya kan? Itu yang sangat disayangkan. Nah, dan terlalu banyak sebenarnya untuk direview, tapi buat teman-teman kita langsung ke ronde ketiga. Seperti yang gue bilang, Indonesia itu adalah Sparta. Jadi langsung ke ronde ketiga. Gua Melon dan juga Kuro dari Live Game Broadcast ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu di next game babi-babian tentunya. Kalau kita melihat posisi seru banget di sini. Dan ronde ketiga bakal menjadi ronde penentu siapa yang bakal masuk ke Grand Final. Stay tune terus di Hitbox maupun di game tentunya. Jangan lupa untuk klik Melon Duto dan juga Kuro, jangan ngeklik yang lain ya. Thank you banget. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.